Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat. Bertemu kembali. Saya seperti janji kemarin, saya ingin melanjutkan membahas tentang sosok inspiratif, sosok yang memberikan motivasi kepada kita semua, yaitu seorang pengusaha. Yang kemarin dalam vlog sebelumnya saya sudah membahas sepintas tentang sosok Pak Chairul Tanjung yang kebetulan pada tanggal 16 Juni 2021 ini beliau berusia 59 tahun. Ini sebenarnya saya agak lupa juga. Ini Pak CT ini tepatnya tanggal 16 atau 18 Juni karena waktu membuat film pendek menjelang peluncuran buku pada tahun 2012 disebutkan di situ ulang tahunnya 18 Juni. Tapi di Wikipedia disebutkan 16 Juni. Ya beda 2 hari lah gitu. Tapi saya kira tidak ada salahnya dalam kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit isi buku Chairul Tanjung si anak singkong ini. Poin-poin pentingnya aja, apa yang menjadi faktor keberhasilan seorang Chairul Tanjung. Inilah kalau menurut saya kuncinya terletak dari sosok ibundanya, yaitu Ibu Halimah. Nah sebenarnya kan Pak CT bukan anak pejabat, bukan keturunan darah biru, bukan anak pengusaha. Beliau adalah anak orang biasa. Dia menjadi pengusaha, mungkin dia juga tidak bercita-cita jadi pengusaha. Cuma kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, jadi yang dia menjadi pengusaha, menjadi konglomerat seperti sekarang itu karena keadaan. Tepatnya pada saat dia mau kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, waktu itu orang tuanya tidak mampu lagi untuk membiayai anaknya sekolah. Akhirnya orang tuanya yaitu Ibu Halimah terpaksa menggadaikan kain sutranya, kain halus lah. Jadi itu kain yang betul-betul jimatnya Ibu Halimah untuk membiayai Pak CT. Awalnya Pak CT tidak tahu kalau biaya kuliahnya awalnya dibiayai oleh hasil menggadaikan kain halusnya milik ibunda tercintanya yaitu Ibu Halimah. Nah, tapi setelah beliau tahu bahwa uang kuliah atau biaya sekolahnya itu dihasilkan dari hasil menggadaikan kain halus, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi meminta biaya dari orang tua. Dia ingin betul-betul membiayai dirinya sendiri untuk biaya kuliah. Nah, disitulah sebenarnya titik balik seseorang untuk memacu perjalanan hidup selanjutnya. Kalau saja waktu itu orang tuanya Pak CT itu memiliki kemampuan untuk membiayai Pak CT kuliah, barangkali cerita perjalanan Pak CT belum tentu seperti sekarang. Nah, karena sebab itu, maka sejak dia masuk Fakultas Kedokteran Gigi pada tahun 81, beliau sudah berpikir menjadi seorang pengusaha. Nah, disitulah dia mulai menjadi pengusaha fotokopi diktat mahasiswa. Jadi kalau ada diktat-diktat yang dikeluarkan oleh dosen Fakultas Kedokteran Gigi, nah maka mahasiswa temannya Pak CT itu dia memfotokopikan diktat dosennya itu ke Pak CT. Kenapa? Karena lebih murah. Di tempat lain Rp25 waktu itu per lembar. Nah, Pak CT bisa ngasih Rp15 per lembar. Nah, kan waktu proses pembuatan buku Anak Singkong ini, saya tidak hanya menggali sumber ceritanya dari Pak CT, tapi juga dari teman-temannya. Nah, dalam kesempatan itu, saya kemudian berkesempatan untuk mewawancarai Pak Molen. Pak Molen ini adalah salah satu sahabat dekatnya Pak CT. Dialah yang antara lain waktu itu membantu melis mahasiswa teman-temannya Pak CT, teman-temannya Pak Molen
mendaftar mahasiswa yang ingin diktatnya itu difotokopikan oleh Pak CT. Nah, ternyata Pak CT pun hanya menugaskan Pak Maulan ini untuk mendaftar. Nah, di mana tempatnya Pak CT merahasiakan kepada Pak Maulan atau ke teman-temannya, di mana dia tempat fotokopinya yang lebih murah. Waktu itu kan Fakultas Kedokteran Gigi itu di Salemba ya, jadi lebih dekat tempat fotokopi itu ke Senen atau kemana. Nah, ternyata Pak CT itu dia punya link tempat fotokopi yang murah itu di Grogol. Nah, jadi ini berdasarkan keterangan Pak Maulan, jadi Pak Maulan itu nggak tahu tadinya kalau Pak CT itu fotokopinya itu jauh dari kampus, yaitu di di Grogol. Nah, disitulah yang lebih murah tentunya ya. Jadi kalau nggak salah 15 rupiah per lembar ya. Nah, sementara di daerah sekitar kampus FKG di Salemba itu sekitar 25 rupiah per lembar. Nah, jadi Pak CT punya margin itu waktu itu. Nah, sejak mahasiswa itu dia udah berpikir mindsetnya mindset untung, mindset bisnis, mindset sebagai pengusaha. Karena kepepet itu ya, dia harus biasa membiayai sekolahnya gitu. Nah, disitulah dia mendapat keuntungan 15.000 keuntungan pertama dalam hidup. Nah, itulah yang menjadi pemicu dia menjadi pengusaha. Jadi biasanya kita sebagai orang awam yang tidak tahu tentang perjalanan hidup seseorang melihat seorang itu sukses setelah di atas, setelah menjadi pengusaha besar, setelah jadi konglomerat. Padahal sebenarnya akan lebih menarik kalau kita mempelajari seseorang itu berdasarkan tahap atau tangga kehidupannya. Nah, ini juga sama dengan Pak CT. Pak CT menjadi pengusaha besar, menjadi konglomerat seperti sekarang, itu melewati tahapan-tahapan, tidak langsung ujug-ujug. Jadi Pak CT sekarang adalah akumulasi perjalanan hidupnya dari masa lalu sampai sekarang. Tapi sekali lagi bahwa yang menjadi titik balik kehidupannya Pak CT adalah pada saat dia mengetahui bahwa ibunya, orang tuanya itu terpaksa harus menggadaikan kain halusnya untuk membiayai Pak CT kuliah. Nah, saya kira itu yang momen paling penting dalam perjalanan hidup Pak CT, seorang pengusaha yang sangat inspiratif ya. Hal lain yang menurut saya menarik dari cerita hidupnya adalah pada saat dia mengantar ibunya naik haji, umroh dan naik haji. Nah, jadi waktu itu Pak Khairul Tanjung bercerita bahwa ibunya ingin naik haji, tapi Pak CT waktu itu udah jadi pengusaha lumayan sudah mapan, dan lalu ditanya, ibu sama siapa mau berangkat haji? Belum tahu, katanya gitu kan. Karena adik-adiknya Pak CT mungkin punya kesibukan masing-masing juga. Nah, sementara Pak CT tentu pasti sebagai pengusaha kesibukannya pun luar biasa banyak juga. Nah, pada saat ibunya tidak meminta dia diantar, cuma Pak CT yang galau. Aduh, ini saya mau mengantar ibu tapi juga sibuk. Artinya Pak CT itu kan harus bekerja keras ya dari dulu kalau bekerja keras itu. Yang kedua yang lebih penting, kata Pak CT waktu itu cerita kepada saya, mental saya itu belum siap ya katanya untuk naik haji. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya Pak CT mengantar ibunya umroh dan naik haji. Waktu itu menggunakan ONH Plus 3 Utama. Dan di 3 Utama itu kebetulan waktu itu Ibu Min Uno yang membantu 3 Utama. Ibu Min Uno waktu itu belum kenal dekat dengan keluarga Pak CT dengan Ibu Anita seperti sekarang. Jadi melihat Pak CT seperti pengusaha yang lain lah, kira-kira yang naik haji bersama pengusaha-pengusaha lain dengan ONH Plus. Nah, singkat cerita, diantarlah ibunya, Ibu Halimah, umroh dan naik haji. Nah, waktu itu pembimbing hajinya adalah almarhum Bapak Zainuddin MZ. Nah, ada momen yang mengharukan bagi Pak CT dan juga bagi kita untuk
sebagai pelajaran berharga ya. Cerita hikmah ini saya kira menarik kalau bagi saya, dan mudah-mudahan bagi Anda semua juga ya. Jadi dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah menggunakan bis itu, Pak Zainuddin MZ bercerita tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Cuma di dalam buku ini disebutnya adalah Salman Al-Farisi. Jadi ada kesalahan, maaf para sahabat. Yang benar adalah yang diceritakan oleh Pak Zainuddin MZ itu adalah Uwais Al-Qarni. Apa jasa Uwais Al-Qarni ini? Ini cerita tentang bagaimana pengabdian seorang anak terhadap ibunya. Jadi ceritanya dalam perjalanan darat dari Madinah ke Mekah itu, Uwais Al-Qarni terpaksa menggendong ibunya dari Syam, kalau sekarang tuh mungkin Syria ya, ke Mekah karena ibunya ingin naik haji. Nah, siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah orang biasa. Pada awalnya dia ingin bertemu, sengaja dia pergi ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sampainya di Madinah, dia belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad karena sengaja keburu dipanggil oleh ibunya agar segera pulang. Nah, Uwais Al-Qarni ini orang yang keluarganya dari keluarga miskin dan orang biasa gitu. Akhirnya dia tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia pulang ke rumahnya karena ingin membantu ibunya. Nah, jadi lalu disitulah ibunya mengutarakan niatnya ingin naik haji ke Mekah. Nah, sementara dia kehidupannya orang miskin. Tidak mungkin dia bisa, Uwais Al-Qarni bisa bisa membiayai ibunya, mengantar ibunya ke Mekah. Tapi dia bertekad karena sudah permintaan ibunya, dia dengan cara apapun dia harus bisa mengantar ibunya untuk menjalankan ibadah haji ke Mekah. Nah, dia sudah bertekad untuk menggendong ibunya dari Syria ke Mekah. Nah, sebelum itu dilakukan, ini yang saya juga sudah baca literaturnya di berbagai sumber, Uwais Al-Qarni ini akhirnya latihan ke bukit dengan cara menggendong kambing satu-satunya yang dia punya, bolak-balik untuk melatih fisik. Jadi singkat cerita, Uwais Al-Qarni sampailah di Mekah mengantar ibunya. Nah, sesampainya di Mekah, pada saat berdoa, Uwais Al-Qarni hanya berdoa kepada Allah supaya ibunya diampuni, diterima ibadah hajinya dan diterima amal kebaikannya. Hanya itu. Nah, dari cerita itu, mendengar cerita itu, Pak CT dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu betul-betul terharu dan bahkan menangis. Saya pun pada saat Pak CT menceritakan ini ikut hampir menangis juga, terharu gitu ya. Pak CT bercerita sama saya, ya, manggil saya Cahya. Ya, kalau dia kan manggilnya bahasa Betawi ya. Kalau gua waktu itu nggak sampai mengantar ibu, aduh apa jadinya, katanya gitu. Jadi dia sangat bersyukur Pak CT akhirnya bisa menemani dan mengantar ibunya umroh dan naik haji. Jadi dari cerita Uwais Al-Qarni itu betul-betul menyentuh hatinya Pak CT. Apa jadinya kalau dia tidak sampai mengantar ibunya naik haji. Dan akhirnya itulah sebenarnya. Jadi pada saat di Multazam itu, pada saat berdoa, ini kesaksian dari Ibu Min ya. Bagaimana Pak CT memperlakukan ibunya, Ibu Halimah, selama dia di Mekah, selama dia di Tanah Suci. Jadi kata Ibu Min dan Pak Heng Uno, itu saya pikir, kata Ibu Min, saya pikir Ibu Halimah itu istrinya, katanya gitu. Ternyata ibunya. Pokoknya selama di Mekah itu Pak CT itu betul-betul dekat banget memuliakan ibunya. Jadi saya mendengar cerita itu, aduh sangat terharu. Jadi sekali lagi ini cerita hikmah ini, siapapun Anda, kalau masih ada orang tua, terutama ibu, jangan sakiti, dekati dan muliakan, senangkan, bahagiakan.
Karena dalam hadis Nabi juga disebutkan ridhonya Allah tergantung ridho ibu, murkanya Allah tergantung murkanya ibu. Jadi ini sosok Ibu Halimah ini adalah jimat bagi Pak Cete. Jadi perlakukanlah ibu orang tua seperti memperlakukan raja, maka Anda akan menjadi raja. Nah, saya kira adab Pak Cete terhadap orang tuanya, terhadap ibunya terutama, karena Pak Abdul Ghaffar Tanjung sudah meninggal. Sekarang satu-satunya aset bagi Pak Cete adalah ibunya. Dia harus memelihara, merawat ibunya, menghormati gitu. Nah, jadi kemana-mana Pak Cete selalu bercerita bahwa ibunya itu adalah jimat hidupnya dia gitu. Nah, karena itu tadi perjalanannya seperti itu antara lain ya. Jadi insya Allah, karena dalam setiap doa-doa orang tua terutama ibu langsung diijabah sama Allah. Jadi saya kira kunci keberhasilan seorang Khairul Tanjung sekarang adalah tidak lepas dari doa orang tuanya, terutama doa ibunya. Dan sampai sekarang apa yang dinasehatkan oleh ibunya selalu ditaati, dituruti oleh Pak Cete. Jadi waktu saya wawancara dengan Ibu Halimah sampai diantar oleh Pak Cete ke rumahnya. Jadi setelah diantar saya ditinggal. Jadi saya wawancara one on one dengan Ibu Halimah di rumahnya. Jadi itu para sahabat, saya ingin membagi cerita ini untuk inspirasi bagi kita semua, merupakan cerita hikmah. Mungkin buku ini sekarang sudah tidak dijual lagi ya di Gramedia, tapi saya dengar katanya juga akan dibuat e-booknya. Dan sebenarnya ini buku tidak hanya dalam versi bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Inggrisnya. Ini diterbitkan juga terbatas waktu itu untuk memenuhi permintaan kerabat dan kenalannya Pak Cete. Saya kira itu aja dulu sharing saya tentang buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi untuk Pak Cete, selamat merayakan ulang tahun yang ke-59. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan hidup berkah, dan tetap bisa memberikan inspirasi dan membuka lapangan kerja untuk sebanyak-banyaknya masyarakat. Karena mungkin semua orang sudah tahu bagaimana jaringan usaha dari Citycorp. Mungkin saya tidak perlu dijelaskan lagi lah ya di sini. Semoga mudah-mudahan vlog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.